Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Kita selalu mendengar bahwa Yesus Kristus itu selalu diolok-olok, selalu dihina, selalu dikecilkan oleh ciptaannya yaitu manusia. Padahal Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itulah yang menciptakan alam semesta. Ya, pada awalnya, pada mulanya firman itu ada bersama dengan Allah, yaitu Bapa, bahwa firman itulah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana Allah menciptakan langit bumi? Yaitu dengan berfirman. Nah, Yesus Kristus adalah firman. Yohanes 1 ayat 1 tadi berkata, pada mulanya adalah firman. Jadi, firman itu adalah Allah. Allah itulah yang menciptakan segala sesuatunya. Nah, jadi bagaimana orang-orang sampai detik ini banyak yang tidak memahami bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan, Dialah pencipta dari segala sesuatu. Yesus itu adalah firman yang berinkarnasi menjadi manusia, firman yang menjelma menjadi manusia, firman yang datang kepada ciptaannya yaitu manusia. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tidak akan bosan-bosannya berkata, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Dialah penguasa, Dialah Maha Pencipta, Dialah yang berasal dari awal, dan Dialah yang akhir. Dia tidak akan pernah fana seperti kita. Dia abadi, Dia kekal, karena Dialah yang awal dan yang akhir. Nah, walaupun banyak manusia yang menolak Dia, walaupun banyak ciptaan yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, tapi pada akhirnya nanti, ketika penghakiman itu tiba, ketika Yesus Kristus datang sebagai Raja, datang sebagai Allah yang maha tinggi yang menghakimi segala sesuatu, maka semua ciptaan akan bersujud, akan menyembah Dia, dan semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab Filipi 2 ayat 10 dan 11. Dikatakan di sana, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi jelas di sana saudara bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sekarang engkau menolak Dia, sekarang engkau mengatakan Yesus bukan Tuhan, sekarang engkau mengatakan Yesus itu hanya manusia, Yesus hanya nabi, Yesus bukanlah Allah. Itu urusanmu. Tapi saya tidak akan pernah berhenti berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha pencipta, Dia yang akan mengadili setiap ciptaannya. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah goyah imanmu saudara. Ya, banyak penyesat-penyesat yang akan menghancurkan, yang mencoba menggoyahkan iman-iman percaya kita. Tapi kuatkan, teguhkan hatimu saudara, bahwa Yesus Kristus Dia Tuhan, Dia Allah, Dia yang maha kuasa. Dia sudah ada sejak awal kekekalan. Dialah yang awal, Dialah yang akhir, Alfa dan Omega. Tidak ada yang bisa
menyangkal itu, dan pada akhirnya seperti kitab Filipi 2 ayat 10 tadi, semuanya yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, akan berlutut bersujud menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Raja, dan semua yang memiliki lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Lihatlah saudara, percayalah, jangan ragu lagi. Jangan goyang imanmu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tuhan Yesus sudah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku." Berarti Tuhan Yesus sudah menutup pintu bagi yang lain, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi saudaraku, kadang-kadang saya melihat kasihan ya, kasihan melihat orang-orang yang meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus. Mereka berkata orang yang meninggalkan iman kepada Yesus Kristus adalah orang yang cerdas, orang yang mengerti, orang yang punya logika. Tapi bagi saya mereka itu sangat menyedihkan. Mereka itu sangat miris, tidak mengerti apa-apa. Dan saya yakin saudara, saya sangat yakin, 1.000.000% kalau perlu saya yakin, orang-orang yang meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang tidak mengenal siapa Yesus itu. Orang-orang yang tidak memiliki hubungan secara pribadi kepada Yesus itu. Makanya mereka bisa meninggalkan Yesus hanya karena alasan dunia ini, hanya karena katanya tidak masuk akal Allah menjadi manusia. Dari mana engkau sempitkan kemampuan Allah, kuasa Allah engkau sempitkan? Tidak masuk akal Allah menjadi manusia. Dari mana? Apa yang tidak bisa Allah lakukan? Apa yang tidak bisa yang Maha Kuasa itu lakukan? Semua Dia bisa lakukan. Tapi nalarmu, logikamu membuat engkau tidak menerima semua itu. Itulah dia. Ya, jangan gunakan akal manusia untuk memahami ketuhanan Yesus. Jangan pernah. Karena akal manusia sejak Adam dan Hawa berdosa itu sudah rusak. Akal manusia sudah tercemar oleh dosa. Jadi manusia itu tidak bisa berpikir yang lebih realistis, berpikir yang sesuai dengan kenyataan bahwa Allah bisa menjadi manusia, itu menjadi sebuah kemustahilan bagi engkau. Ya, jadi saya itu bingung harus menjelaskan bagaimana. Tetapi percayalah, bagi saudara-saudara yang meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan, teguhkan imanmu. Jangan mau engkau menjual imanmu hanya karena hasutan-hasutan mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Hasutan-hasutan mereka yang meninggalkan Yesus. Mereka berkata, saya dulu mantan pendeta, saya dulu mantan pastor, saya dulu adalah melayani Tuhan. Tidak mungkin mereka melakukan hal itu. Mereka bisa meninggalkan Yesus. Tidak mungkin. Yang ada adalah mereka hanya Kristen KTP. Mereka hanya Kristen saja. Kristen yang tidak mengenal siapa Yesus. Kalau mereka mengenal Yesus, mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan Yesus. Jadi saudaraku, jelas Filipi 2 ayat 10-11. Semua yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi akan bersujud menyembah Yesus. Supaya dalam nama Yesus semua bertekuk lutut. Tahu bertekuk lutut? Menyembah, sujud itu bertekuk lutut. Dan semua lidah, siapapun yang punya lidah, pasti akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi saudara, selama engkau masih hidup, masih ada kesempatan, terimalah Dia. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Jangan pakai akalmu yang sudah rusak oleh dosa. Jangan pakai pikiranmu, logikamu yang sudah tercemari oleh dosa. Engkau tidak akan pernah mampu menalarnya. Tetapi gunakan nalar dan hati nuranimu yang dikuasai oleh kuasa Allah, oleh cahaya ilahi itu. Ya, supaya engkau bisa menerima kenyataan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dialah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia.
untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa, dari perbudakan dosa. Karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa, saudara. Ya, sudah jatuh. Jadi tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan manusia selain Allah itu sendiri. Tetapi karena oleh konsep penyelamatan, kalau manusia yang berdosa, maka manusia yang harus berkorban. Sementara yang berkorban itu haruslah manusia yang tidak punya dosa. Dan yang tidak punya dosa itu hanyalah Allah. Sehingga Allah itu harus turun menjadi manusia untuk menjadi korban dosa. Jadi semuanya bisa dilogikakan, saudara, ya. Kenapa Yesus Kristus harus menjadi manusia? Kenapa Yesus Kristus harus mati di kayu salib? Kenapa Yesus yang adalah Tuhan itu harus susah-susah merendahkan dirinya untuk menjadi manusia supaya dia bisa menyelamatkan kita? Itu konsep keselamatan. Makanya Yesus Kristus berfirman, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi itu jelas, saudara. Ya, mari, selama engkau masih punya nafas, selama engkau masih hidup di dunia ini, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Terima dia. Karena kalau nanti sudah ada di hadapan Allah yang maha tinggi itu, ada dalam masa penghakiman itu, maka penyesalan yang ada, saudara, penyesalan. Ketika engkau menyesal, tidak ada gunanya lagi. Karena engkau tidak akan bisa hidup lagi menjadi manusia. Selama engkau menjadi manusia, disinilah kesempatan engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi saya tidak akan pernah bosan-bosannya berkata, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dialah Allah yang hidup, dialah Allah itu sendiri. Dialah yang maha kuasa, yang maha pencipta, maha agung, maha mulia, yang menjadikan dirinya manusia supaya menyelamatkan engkau dan saya. Kita semua diselamatkan supaya kita tidak binasa oleh karena dosa. Itu, saudara. Jadi saya akan selalu berkata, menyampaikan kebenaran firman ini. Dialah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah tujuan hidup kita. Tujuan akhir kita. Kita menjalani kehidupan dunia ini untuk bisa kembali kepadanya. Karena hanya kepadanya lah kita bisa beroleh keselamatan. Hanya bersama Yesus Kristus kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Karena dialah yang kekal. Dialah yang maha mulia. Dia yang maha tinggi. Maha segalanya. Dialah yang layak menerima pujian dan penyembahan. Karena Yesus Kristus adalah firman itu, adalah Allah itu. Yohanes 1 ayat 1 tadi. Pada mulanya adalah firman. Jelas. Pada mulanya adalah firman. Jadi sebelum Yesus Kristus menjadi manusia, dia adalah firman. Firman yang keluar dari mulut Allah sendiri. Firman yang menciptakan segala sesuatu. Firman yang menjadikan segala sesuatu. Makanya firman Tuhan berkata, tidak ada yang jadi tanpa dia. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia inilah firman. Firman inilah yang menjadi manusia, yang dikenal dalam nama Yesus Kristus. Atau dalam bahasa Ibrani, Yeshua HaMashiach. Jadi itulah, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari engkau yang sudah goyah imannya, kuatkan hatimu. Percayalah, jangan percaya omongan-omongan manusia-manusia yang sudah dipengaruhi oleh iblis. Jangan mau disesatkan oleh iblis, karena iblis akan terus mengincar orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena hanya dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Karena hanya dalam Yesus Kristus ada hidup yang kekal. Jadi iblis tidak mau manusia menerima hidup yang kekal itu. Dia akan selalu menghasut manusia, akan selalu menyesatkan manusia dengan penyesatan-penyesatan yang tidak logis secara akal sehat, tapi secara akal yang sudah tercemar dosa itu logis. Ya, bagaimana mungkin Tuhan itu menjadi manusia? Tuhan kok mati? Tuhan kok menderita? Tuhan itu kok mau menjadi korban? Itu adalah omongan manusia yang sudah dipengaruhi iblis. Karena iblis tahu dari awal iblis sudah tahu
bahwa Allah itu akan menjadi manusia. Dari awal iblis sudah tahu bahwa Allah itulah yang akan menyelamatkan manusia. Maka untuk itu iblis berusaha sekuat tenaga supaya manusia tidak percaya bahwa Allah menjadi manusia, bahwa Allah menjadi manusia seperti kita untuk menyelamatkan kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya saudara-saudara yang mendengarkan firman ini, saudara-saudara yang mengetahui kebenaran ini, mampu menjaga imannya, mampu menjaga kepercayaannya kepada Yesus. Dan kepada saudara-saudari yang sudah pernah meninggalkan Yesus, mohon kembalilah kepada Yesus, karena hanya Yesuslah keselamatan, hanya dalam Yesuslah ada hidup yang kekal. Jangan sia-siakan hidupmu. Selama engkau masih bernafas, selama engkau masih ada di dunia ini, kembalilah kepadanya. Terimalah Dia kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau tidak akan dibuang, engkau tidak akan dikucilkan, engkau pasti diterima seperti seorang anak yang hilang, perumpamaan anak yang hilang yang kembali kepada bapaknya. Demikian juga kepada saudara-saudari yang sudah meninggalkan Yesus, kembalilah kepada Yesus, maka Yesus dengan tangan terbuka akan menerima engkau dengan penuh cinta. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman ini, kiranya kebenaran firman ini meneguhkan iman percayamu, menguatkan imanmu kepada Yesus, dan engkau tetap bertahan sampai nafasmu berhenti. Tetap memuji, memuliakan, dan menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Haleluya. Amin.